Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan saya Yunita Nurhamini dari SD Negeri 4 Hayu. Dan saya Irma Yulianti dari SDN Pembataan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah Bu. Nah Bu Indri, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu nantinya apakah sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalam alur Tirta itu Ibu Indri harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana respon si coaching terhadap respon pertanyaan yang Ibu Indri ajukan. Kemudian Ibu harus ingat bahwa dalam coaching itu ada prinsip coaching, di mana nantinya juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya tanyakan kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti proses coaching. Baik Bu, nanti saya akan melakukan yang akan saya lakukan adalah dengan mendengarkan aktif, present, dan kemudian kesadaran penuh dengan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Idri, bagaimana kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi ini? Saya akan mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali. Seperti apa harapan Ibu ke depan? Saya akan berusaha untuk mendapatkan solusi permasalahan sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan prasupervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih Bu, baik akan saya lakukan. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu, apa kabarnya? Selamat siang juga Bu, kabar baik, terima kasih. Sepertinya Ibu yang ada yang dibicarakan ya Bu dengan saya. Iya Bu, begini ya Bu, saya bingung dengan murid saya. Anak itu kurang bersemangat dan sangat tidak memperhatikan pembelajaran pada saat belajar. Sering lamun, main sendiri, dan tidak pernah mengerjakan tugas. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, agar pembelajaran dalam kelas dan murid yang kurang memperhatikan bisa menerima saat saya memberikan pelajaran serta menyenangkan. Bisakah Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini? Mungkin saya bisa bantu Bu. Oh iya Bu, murid saya kurang bersemangat dan sangat tidak memperhatikan pembelajaran pada saat belajar. Kadang mereka asik sendiri, kadang juga sering melamun, main sendiri, dan tidak pernah mengerjakan tugas. Proses pembelajaran yang bagaimana yang biasanya Ibu inginkan di dalam kelas?
Saya menginginkan anak itu aktif dalam pembelajaran atau semacam model pembelajaran suasana kelas yang menyenangkan. Murid fokus dan merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung sehingga berimbas pada hasil belajarnya nanti. Bukan hanya duduk diam pasif dalam menerima pembelajaran. Bagaimana perasaan ibu waktu itu? Saya merasa terganggu sekali Bu dan tidak nyaman sekali. Lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika saya tidak bisa mengelola kelas dengan baik dan membuat hati murid saya tidak fokus dan tidak nyaman selama pembelajaran. Saat ibu mereka melihat posisi itu, dari sekarang 1 sampai 10 itu, kalau ibu mereka melihat skala angka berapa ya? Kalau saya menilai sendiri Bu, kira-kira di angka 7. Oh iya. Kira-kira planning angka ke depannya ibu ingin naik ke berapa, Bu? Kalau planning saya ingin naik ke 9 atau 100 Bu. Yang pasti saya ingin maju dalam proses mengajar. Kira-kira kekuatan yang ibu mereka untuk mencapai tujuan yang dimaksud bagaimana ya, Bu? Kekuatan yang saya miliki yang pasti saya pengen metode pembelajaran saya dan media yang harus saya siapkan untuk anak bergerak dan aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan ibu. Kira-kira peluang yang ibu ambil apa maksudnya? Peluang yang dimunculkan peserta didik ya? Iya Bu, saya ingin anak didik saya tidak hanya cenderung menjawab pakai lisan, akan tetapi mengekspresikannya dengan gambar atau bisa berbicara, berani maju untuk menjelaskan apa yang sudah saya pelajari pada saat pembelajaran. Dalam melakukan ini pastinya ada hambatan atau gangguan. Bagaimana ibu menyelesaikannya? Cara saya menyelesaikannya yang pasti kita ada komunikasinya bersama dengan murid dan saya mengarahkan apa yang murid saya inginkan dalam pembelajaran dan saya akan mencoba juga menuntun dan membimbing murid tersebut serta berharap dalam bimbingan ini membuat anak lebih meningkat dalam pembelajaran. Ya, hambatan dari penerapan itu apa ya, Bu? Kalau hambatan, kalau melihat dari anak mungkin konsentrasinya Bu, karena anak itu cenderung mendengar kalau ada latihan dikerjakan seperti apa, jadi kita sebagai guru bisa mengetahui perasaan anak tersebut. Rencananya penerapan model pembelajaran discooperative learning lengkap dengan media pembelajaran. Kemungkinan saya akan memasukkannya ke dalam pembelajaran yang saya nanti lakukan, yaitu pembelajaran emosional biar anak meluapkan perasaan. Kira-kira jangka waktu untuk melakukan ini berapa lama, Bu? Kira-kira waktunya 2 atau 3 minggu ke depan. Oke, Bu. Untuk ukuran keberhasilan dalam melakukannya ini apa ya, Bu? Saya pasti tidak berubah apa yang sudah saya lakukan, akan tetapi saya akan menambah metode pembelajaran discover learning dan media pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Apa komitmen Ibu? Saya harus bisa melakukan apa yang saya harapkan dan saya inginkan. Oh iya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan hari ini, Bu? Perasaan saya lega sekali Bu, karena bisa mengungkapkan perasaan saya dan senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah, Bu, ditunggu ceritanya ya, Bu, ketika Ibu sudah melaksanakan rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Pasti Bu. Oke, Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan akan tercapai dan terlaksana. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Yunita.
Sekarang di sesi pada coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, indikator apa dalam pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Eh, Tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian perencanaan dan tanggung jawab. Baik, baik Bu. Saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses tadi, dan juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik tadi. Kemudian pertanyaan terakhir saya sebelum tutup sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik Ibu, semoga setelah proses coaching ini dengan coaching selanjutnya lebih memahami alur Tirta dari proses coaching Ibu, lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.